Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Mifada Hobi. Pada video kali ini saya mau menjawab yang sering banyak ditanyakan, yaitu yang pertama mengenai cara tahan size atau tahan ukuran. Ini biasanya terutama yang banyak nanya tentang hal ini. Rata-rata teman-teman yang suka kontes atau progres ikan-ikan kontes. Terus pertanyaan yang kedua yaitu yang paling banyak ini sampai saya baca juga di kolom komentar di video-video sebelumnya, yaitu Bang, pemakaian lampu berapa lama? Bang, lampu 24 jam aman enggak? Dan ini juga banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai durasi lampu, teman-teman. Saya jawab dari pertanyaan yang kedua. Padahal ini juga sudah sering saya jawab di video-video sebelumnya. Jadi untuk pemakaian lampu, terutama kalian yang pakai pakan Mago Red Seeker dari Breed, untuk durasi lampu atau pemakaian berapa lama lampu yang dihidupkan, itu tidak ada patokan teman-teman. Bebas. Bisa 1 jam, 2 jam, atau 24 jam, bebas, nggak ada patokan. Kalian bebas nggak mau pakai lampu juga bebas. Karena kita menekankan untuk menjadikan ikan-ikan yang berkualitas itu kita benar-benar maksimalkan di pakan, teman-teman. Itu yang pertama. Dan kemudian sebelum saya jawab pertanyaan itu, kemarin ada yang komentar. Ada yang komentar dari Yudi Setiawan 8115, ngonten apa jualan? Ketawa emot ya, red shaker. Kalau Yudi Setiawan, kalau nonton di video sebelumnya juga sudah saya jelaskan, pasti paham ya. Dan juga teman-teman yang sudah nonton dari video-video di channel Mifada Hobi ini, apalagi channel Mifada Hobi ini channel baru, tinggal lihat ya videonya juga nggak begitu banyak dan pasti paham lah. Atau mungkin sedikit saya jelaskan ya sebelum saya masuk ke pertanyaan atau menjawab pertanyaan atau sharing pertanyaan mengenai ukuran. Dan kemudian saya respon. Jawaban saya sangat simpel teman-teman. Nih jawabannya. Kagak usah ditonton dan dibeli, simpel toh. Kalau saya nggak mau ruwet orangnya dan nggak suka yang ruwet-ruwet atau yang ribet-ribet. Transaksi baik ikan, pakan dan lain sebagainya kita slow teman-teman. Dan berbicara konten, mungkin sebagian dari teman-teman sudah tahu siapa atau profil saya sebelumnya, atau mungkin saya tunjukkan ya. Kameramen coba sini. Ini kemarin ada beberapa yang komentar bahwa ini channel kedua saya. Oke, kameramen coba sini. Saya tunjukin. Saya tidak bermaksud sombong atau gimana ya teman-teman. Cuman saya pengen nunjukin aja. Ini channel pertama saya yaitu SS Mifada. Ini logonya. Silakan kalian cek. Dan SS Mifada sudah mendapatkan silver play button dan juga sudah mendapatkan gold play button teman-teman. Tetapi sekarang jarang upload. Kalau mau berbicara pendapatan atau hanya sekedar berbicara persoalan konten, ya tinggal saya lanjutin aja gitu sih. Saya tidak bermaksud untuk sombong atau gimana, cuman saya ngasih tahu bahwa saya tidak terlalu bukan kebanyakan uang sih. Kalau saya ngejar cuan di YouTube ya tinggal saya lanjutin konten saya atau di channel YouTube-nya SS Mifada teman-teman. Dan di channel Mifada Hobi saya hanya sekedar ingin berbagi sharing aja mengenai pengetahuan saya tentang ikan. Dan kebanyakan juga, terutama bagi kalian ini sudah mulai berhubungan dengan pertanyaan yaitu mengenai ikan size kecil atau bocil tua, lebih dikenalnya seperti itu. Nanti saya tunjukin dan semua rata-rata yang ada di channel Mifada Hobi saya selalu menunjukkan dengan bukti. Jadi bukan hanya sekedar saya ngomong atau saya berbicara
lalu buktinya kagak ada teman-teman. Misalnya kalian mau dikasih cara-cara yang menyesatkan, kalian juga nggak mau juga toh. Jadi saya memberikan apa yang saya ketahui sesuai dengan pengetahuan atau apa yang saya kerjakan teman-teman. Jadi yang saya berikan kepada kalian semua itu sudah saya buktikan sendiri selama bertahun-tahun bermain di dunia percanaan. Oke, sekarang saya tunjukkan dengan bukti-buktinya juga mengenai cana size kecil. Coba sini kameramen. Ini lampunya masih belum dihidupin ya, tak hidupin dulu. Oke, dihidupin. Nanti coba dari sisi luar dulu. Sebelum ke sini ke bagian luar, saya hidupin lampunya. Salah satu faktor penting di daerah sini kan permaruan. Ini maru semua, cuman ada satu cana Asiatica kalimaya. Kebetulan kemarin buat uji coba Magor Seeker. Untuk akuarium di arah sebelah sini, akuariumnya ukuran 30 20 20 teman-teman. Ini hasil progresannya, ini bocil semua ya. Karena saya pecinta ikan-ikan bocil, tetapi jangan sampai menyiksa ikan untuk progres itu. Itu cabungnya sudah sangat banyak dan warnanya oranye ya. Mumpung airnya lagi bening. Tuh airnya lagi bening. Kameramen dapat nggak? Dapat. Tuh. Ini size-nya sekitar 16 sentian. Ukurannya ini 30 20 20. Terus sebelah sini juga. Ini rata-rata 30 20 20 semua teman-teman. Ini juga YS. Ini kameramen coba shoot. Ini kecil semua ya. Sebelah sini kameramen juga. Ini sudah oranye-oranye semua. Ini size-nya sekitar 15 sentian. Barnya sangat pekat. Sudah hitam kayak di spidol ya. Dan warnanya sudah oranye. Di bagian bawah perut itu juga sudah sangat oranye teman-teman. Nih mata merah. Dan untuk anatomi atau bagian kepala, biasanya size kecil itu kalau tahan size jarang dikasih makan, biasanya matanya itu sampai apa semacam bahasa istilahnya kalau yang sering dipakai yaitu mata kodok teman-teman. Dan yang menjadi salah satu faktor penting untuk tahan size atau tahan ukuran itu bukan karena akuariumnya. Coba sini saya tunjukin ke si Cana Auranti. Di sebelah area sini ini Cana Auranti semua. Rata-rata size bocil semua teman-teman. Coba kameramen di sini dulu. Biar ada perbandingan dengan tangan. Tuh. Kecil ya. Ini ada perbandingan dengan tangan. Untuk akuarium yang saya gunakan, ini sama semua. Yang sebelah sini juga Cana Auranti. Akuarium yang saya gunakan untuk Cana Auranti perbocilan, ini ukurannya 40 x 30 dan tingginya 25 cm teman-teman. Jadi panjangnya 40 cm, ke belakangnya ini 30. Untuk tingginya karena saya seneng, terutama khususnya di ikan cana, saya seneng ke akuarium yang ukurannya agak ceper atau agak pendek. Kalau saya pribadi, kalau ikan-ikan predatoran yang lain, saya senangnya ke akuarium yang ukurannya tinggi teman-teman. Tapi juga harus ideal ya, panjang kali lebar. Bukan hanya sekedar tinggi, tapi panjang kali lebarnya itu tidak sesuai. Dan sekarang saya mau coba tunjukkan, kalau perlu saya ukur ya nanti. Yuk sini kameramen. Saya tunjukkan ke ikan yang ini. Ini kebetulan juga ada meteran. Jadi di sebelah sini teman-teman. Ini biar lebih jelas, lebih pasti. Ukuran akuarium yang saya gunakan, yang ikan Cana Yellow Centarum ini. Ini kameramen, coba sini. Ini ukuran 70 cm. 70 cm. Terus untuk lebarnya ini ukurannya 40 cm teman-teman. Dan untuk tingginya tingginya 35 cm. Oke, sudah kameramen? Belum? Belum. Sudah.
Oke, sudah dapat ya. Untuk cana Yellow Centarum yang ini, saya tunjukkan sebentar ya. Saya capek. Saya duduk. Saya beli si cana Yellow Centarum itu sekitar berapa tahun ya? 2 tahun lebih pokoknya sudah. Untuk videonya itu saya beli beberapa tahun yang lalu dan videonya ada di Instagram. Sebentar saya coba cari dulu. Ini ada di video lama. Pada waktu itu saya ikut kontes di HOC Surabaya yang pertama. Nah ini nih, ini sudah dapat. Ini ikannya waktu juara tuh, juara 3 pada waktu itu. Size-nya saya masih ingat betul, beli ikan yang ini size-nya 28,7 dulu. Saya sampai ukur kering 28,7. Ini sudah besar ya. Sudah jelas. Sebentar saya. Nah, ini lebih jelas. Tuh. Besar kan sudah. Itu sama pergerakan tangan juga. Ini tahun 2021. Dapat nggak kameramen? Dapat. Tuh, tahun 2021. Dan sekarang saya mau coba atau mau saya buktikan kalau berbicara persoalan akuarium ini sudah sangat ideal. Malah saya katakan ini sudah cukup besar ya, bukan cuma ideal lagi. Ukuran 70 kali 40 lebarnya ke belakang, untuk tingginya 35 cm. Dan air selalu saya penuhin sama. Di sebelah sini juga cana auranti, itu ukuran akuariumnya sama. Kebetulan ikan ini juga dijadikan ikan display, jadi biasanya dibuat mainan sama pengunjung. Dan sekarang saya mau buktikan ke kalian si cana Yellow Centarum ini yang waktu itu saya beli di ukuran 28,7 cm, 7 mili ya, bukan 7 cm, sorry. Sekarang sekitar 2,5 tahun nambah size berapa. Kalau bicara ukuran akuarium ini sudah sangat besar atau cukup sangat ideal teman-teman. Sekarang saya mau ambil bak dulu. Nah, biar lebih gampang, ini karena kebetulan bak ini ada meterannya ya, jadi kita nggak susah-susah lagi. Ada ukuran. Sebentar ya, ini kotor. Oke. Ini demi kalian semua, saya mau coba sero. Ini salah satu ikan kebanggaan saya. Sebentar teman-teman. Ini saya ke sampingkan dulu ya sound system biar nggak basah. Demi kalian, saya mau serok salah satu ikan kesayangan saya dari dulu. Harus sambilan dulu. Ambil kursi. Nah, seroknya mana? Serok. Ini seroknya. Kalau saya ambil ikan, langsung main serok aja teman-teman. Ini buat ambil air. Sebentar saya taruh HP dulu. Atau ambil ini aja ya airnya. Langsung. Ada beberapa teman atau sering saya lihat kalau nyerok ikan, terutama pada saat mau ikut kontes atau mau fish out, itu juga sering saya lihat itu harus langsung dimasukin ke plastik. Bagus sih sebenarnya kalau langsung dimasukin ke plastik. Cuman kalau pas baru mau fish in, bahayanya ketika plastiknya terlalu kecil dan ikannya over takut. Kalau saya main serok aja. Oke, nih dikit aja sudah. Air sudah ada. Ini galak sih sebenarnya teman-teman. Bentar saya kesampingkan dulu. Ini bisa dipegang-pegang juga sih. Duh, saya takut lompat. Minta tolong. Oke. Aduh, sebentar.
karena kebetulan lampunya ada di luar. Nih kondisi ikannya. Ini berani ke tangan. Itu. Warnanya sangat oranye ya. Barnya juga sangat tegas, hitam. Ini dulu sering saya pegang karena ini salah satu ikan kesayangan saya. Tapi sekarang sudah jarang saya pegang. Tapi masih mau tuh. Tuh masih mau. Ini namanya pot trekoning. Tuh berani kan ke tangan. Saya jadi nggak tega mau nyerok, pasti stres ya. Tapi demi kalian nggak apa-apa lah ya. Ini pasti over stres. Mana sih Rok? Oke. Wush. Nah posisi seperti ini ketika pas misalnya pakai plastik meronta-ronta sampai kena pasir dan lain sebagainya, itu biasanya yang bikin rusak, sisi lepas apa segala macam. Kalau saya main serok aja lebih aman. Tulangan ikan cana aman kok kalau menurut saya itu, soalnya lentur, beda dengan arwana, terutama di bagian dayung samurainya itu kan keras soalnya. Duh sebentar, ada pasirnya, pasir masuk. Aduh. Ish. Oke, sudah masuk. Iya. Tuh. Wow. Sangat oranye ya. Duh. Aduh, sebentar. Nih, oranye teman-teman. Jelas nggak kameramen? Belum ya, kalau di atas. Kalau dari samping, aduh, stres ya. Oke, sekarang coba ukur. Yuk, saya coba ukur. Aduh. Ini ukurannya sekarang. Oke. Nih, kameramen. Ukurannya tuh sudah mentok di kepala ya. Ukurannya 29 cm pas. Ini ya. Coba lihat keseluruhan. Nah, itu sudah mentok ya. Di bagian depan sama belakang itu 29 cm. Berarti selama 2,5 tahun saya pelihara si cana Yellow Centarum ini, numbuhnya 2 mili. Dan untuk tubuhnya itu sangat ideal ya. Beda yang banyak progres, saya sering tahan ses ini. Matanya sampai kayak kodok itu, sampai besar kayak gitu. Tubuhnya juga kerempeng itu sangat banyak. Kasihan malah nyiksa ikan. Oke, yuk saya kembalikan dulu. Kasihan, stres. Sebentar, mana tutupnya, nanti takut lupa. Sudah. Tutup aja dulu. Oke. Ini kondisi ikannya masih stres, tapi warnanya masih sangat jos teman-teman. Itu sangat oranye ya. Sampai bagian belakang, bagian punggung sampai belakang itu oranye semua ya. Banyak tahu juga ke ikan yang ini. Itu stres sekarang, kasihan. Dan sering saya banyak lihat, terutama yang nggak begitu paham tentang treatment cana, yaitu yang penting ses kecil, tapi ikannya disiksa nggak dikasih makan, 3 hari sekali baru dikasih makan, ada yang 1 minggu sekali dikasih makan, bahkan ada yang 2 minggu baru dikasih makan. Itu yang pertama yang saya lihat. Terus kemudian yang kedua, itu yang sering saya lihat, ukuran akuariumnya itu sangat dipersempit. Saya sampai lihat beberapa punya teman saya itu, supaya ikannya tetap kecil, akuariumnya sangat dipersempit teman-teman. Nanti misalnya ada yang bilang, lah paling buat konten aja bang, itu ditaruh di akuarium besar. Ini
sudah sangat lama di sini. Malah ini nggak pernah kemana-mana. Bagi kalian yang dekat ke tempat saya, silahkan kalian tanyakan sendiri. Ini lokasinya di mana, ukuran akuariumnya berapa. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, misalnya rumah kalian jauh dari tempat saya itu, lihat di konten saya itu yang pertama. Kalau nggak salah saya bahas tentang ini, akuariumnya tetap, tempatnya ini juga. Karena ini tidak saya rubah-rubah teman-teman. Ukurannya akuarium dan tempatnya tetap di sini aja. Gitu. Dan sekarang bagaimana cara saya menahan size atau menahan ukuran si ikan dengan catatan tubuhnya tetap ideal, jadi nggak gemuk, terus juga tidak bikin mata kodok seperti itu, dan juga tidak bikin ikan kurus. Kuncinya cuma satu, yaitu di pakan. Terus terang saja, nanti ada yang bilang lagi, promosi lagi bang, promosi lagi. Ya nggak masalah sih. Misalnya kalian ada yang berpikiran seperti itu, tetapi saya mengasih kebebasan kepada kalian. Mau ngikuti cara saya monggo, nggak mau mengikuti ya monggo juga. Kalau saya full maggot reseeker. Untuk pakan selingan saya jarang, sudah sering saya katakan. Untuk pakan selingan jarang, malah untuk maggot reseeker itu sendiri sangat tidak direkomendasikan dicampur dengan pakan-pakan lain, meskipun pakan hidup sekalipun teman-teman. Contohnya seperti ini sekarang. Misalnya terutama bagi kalian yang pecinta ikan-ikan kontes, kan yang dicari, ini bukan rahasia umum lagi ya. Yang dicari adalah ikan kecil, tua, tetapi tubuhnya tetap ideal, mata juga tidak mencolok atau tidak besar, yang disebut dengan mata kodok. Dan juga kualitasnya sudah jadi. Itu yang dicari oleh teman-teman yang sering ikut kontes. Kalau kalian pecinta ikan kontes, tentunya kalian tidak menginginkan ikannya terlalu cepat besar. Tentunya juga seperti yang saya sebutkan barusan teman-teman. Kalau saya pribadi, kuncinya hanya satu, yaitu saya menggunakan pakan. Itu saja. Kalau kalian treatment dengan pakan yang salah, hanya intinya ya, hanya bikin ikan besar, tetapi kualitasnya itu tidak ada, jadi eman-eman lah. Itu teman-teman. Kalau saya kuncinya menggunakan pakan. Kalau bicara ideal akuarium ini sudah sangat ideal. Auranti, terus Dimaru. Kenapa itu akuariumnya kecil-kecil? Karena itu kebetulan saya pengen menghemat space. Jadi saya pengen progres banyak dengan rak yang terbatas, bisa diisi ikan yang cukup lumayan. Itu sih tujuannya sana. Kalau misalnya nanti ada akuarium yang agak besar atau ada space rak dan dibuatkan akuarium yang baru lebih besar, pasti saya buatkan yang lebih besar teman-teman. Kalau akuarium itu bukan tidak berpengaruh, tetapi berpengaruh juga. Tetapi yang pertama yaitu dari sisi pakan. Karena saya juga sering lihat ikan-ikan punya progresan teman saya itu, ikan masih baby tapi sudah besar-besar. Karena itu faktor utamanya, padahal akuariumnya sangat kecil, tapi ikannya besar. Sehingga butuh akuarium atau space yang lebih besar lagi teman-teman. Oke? Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sharingkan untuk kali ini. Nanti kita ketemu lagi di next video berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam hormat, sukses selalu progresnya.